Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 0521166063, jurusan Sistem Informasi UPPJC Bandung itu. Ini adalah video untuk penjelasan mengenai tugas praktik mata kuliah pemrograman web. Pada tugas ini saya akan membuat aplikasi SITA, ya, Sistem Informasi Bahan Ajar Universitas Terbuka, menggunakan framework Vue.js gitu. Sebelum mulai mungkin saya akan coba tunjukkan gitu ya struktur project yang terdiri dari 3 halaman HTML gitu ya. Terus ada juga folder CSS, juga folder JS gitu ya, yang berisi logika tentang Vue.js-nya gitu. Nah, untuk struktur project ini mengikuti best practice Vue.js gitu ya, dengan pemisahan konser yang jelas. Untuk indeks HTML adalah halaman landing yang berisi menu navigasi kedua halaman utama gitu ya, berdasarkan tugas yang diberikan gitu. Lalu ada stok HTML, halaman untuk manajemen stok bahan ajar yang ada di seluruh UT daerah gitu. Lalu juga ada halaman tracking HTML itu buat tracking delivery order dan membuat delivery order baru gitu ya. Lalu untuk di folder CSS sendiri itu adalah style untuk halaman gitu ya, jadi supaya konsep dalam webnya itu lebih responsif gitu. Lalu ada folder 2JS gitu ya, yang pertama ada stok. Ini untuk logika foodnya sendiri gitu ya, untuk halaman stok. Lalu untuk tracking sendiri itu juga dia punya JS-nya sendiri gitu. Nah, lalu kita langsung coba masuk ke browser gitu ya. Untuk halaman aplikasinya seperti ini. Jadi ada 2 menu utama gitu ya, tentang stok bahan ajar juga tracking delivery order gitu ya. Nah, mungkin yang pertama kita akan lihat ke stok dulu gitu. Yang pertama di sini ada table gitu ya. Nah, ini adalah menampilkan beberapa data, 6 data gitu ya. Bahan ajar menggunakan directive v4 gitu ya. Setiap baris itu dirender secara dinamis dari array stok yang ada di data Vue gitu. Lalu setiap kolom juga dia nanti mengambil data dari si apa yang namanya multi sintak gitu ya, yang dalam variabel gitu. Mungkin jadi aku coba showing sedikit. Nah, ini contoh mustesnya itu mungkin di bagian bawah ya. Nah, ini lalu untuk for-nya itu nah, ini menggunakan v4 gitu, ada beberapa juga ya. Itu lalu kita masuk ke bagian conditional rendering gitu ya. Jadi di bagian sini juga itu adalah data yang ditampilkan itu berdasarkan data yang sudah disesuaikan gitu ya. Jadi apa tadi dulu dari status gitu menggunakan conditional rendering gitu untuk menampilkan bahwa dia tuh aman menipis itu berdasarkan quantity dan juga safety stoknya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang aman, dia warnanya ada icon centang dan aman, lalu ada warning untuk yang menipis serta yang kosong itu warna merah gitu. Lalu selain itu juga ada bagian filter gitu ya di bagian atas gitu, karena memang diminta juga pada tugasnya untuk menampilkan filter gitu. Yang pertama ada filter mengenai tentang region gitu ya, atau wilayah UT-nya sendiri, lalu untuk menampilkan stok yang menipis atau kosong gitu. Juga nanti di sini ada ordering gitu ya, berdasarkan judul atau berdasarkan stok atau maupun harga gitu. Nah, contohnya itu selain itu kita bisa coba filternya gitu ya, untuk mengetahui datanya sudah sesuai atau belum gitu. Lalu muncul juga kategori mata kuliahnya gitu, kalau misalkan kita melakukan filter berdasarkan daerahnya gitu. Ada juga reset serta tambah data baru juga ini untuk menambahkan data gitu. Kita coba simulasi, misalkan kita coba random aja. Misalkan masukkan testing, kategorinya wajib, misalkan UT-nya Jakarta, lokasinya misalkan 1, harga kita input 10.000, stoknya ada 200, dari safety stoknya misalkan 50. Misalkan ini deskripsi, simpan, ini ada alert. Lalu setelah datanya berhasil kita bisa cari misalkan order gitu ya. Nah, ini
untuk data yang tadi kita input gitu. Lalu ada juga fitur edit untuk mengedit jumlah stoknya gitu ya. Stok, nah ini stoknya udah berubah gitu. Nah untuk pada bagian edit serta tambah data itu diriku juga menggunakan validasi gitu ya untuk memastikan, jadi seperti misalkan nah ini itu ada beberapa validasi yang memang harus diisi gitu. Oke, itu untuk mungkin sedikit gambaran untuk bagian halaman stok bahan ajar gitu. Kita masuk ke bagian tracking delivery order gitu. Oke, lalu untuk fitur ini tuh adalah yang pertama adalah meminta dengan generate nomor DO-nya gitu ya, menggunakan computer property gitu. Nah, kenapa ini yang pertama inputannya itu adalah tipenya read only gitu. Jadi kita nggak bisa masukin gitu. Karena ini udah mengikuti berdasarkan sequence itu. Untuk formatnya ada DO, lalu tahun, lalu ada sequence-nya gitu. Nah, kenapa ini tiga? Karena kalau kita lihat di bawah itu sudah ada tuh sequence untuk nomor satu dan nomor 2-nya itu. Makanya di sininya kita langsung lanjut ke poin sequence ketiga gitu. Nah, misalkan di sini kita mau coba simulasikan untuk memasukkan delivery order baru gitu. Misalkan untuk name-nya kita masukkan name saya. Ya, misalkan kita isi seperti itu. Oh, sorry. 166. Oke. Terus lalu misalkan paket harganya udah ditentuin itu, lalu kita bikin baru, ini udah berhasil, ada alertnya. Lalu format akan mereset dan nomor DO-nya akan bertambah sequence-nya gitu ya ke 4. Lalu untuk data yang tadi itu ada di bagian bawah gitu. Oke, itu untuk yang terkait penambahan di bagian menu daripada order gitu ya. Di bagian sini juga sebenarnya kalau lihat sedikit kodenya di sini untuk yang bagian tracking itu kita pakai watcher juga gitu ya. Nah ini pakai watcher juga gitu. Terus kita juga pakai validate gitu ya. Nah ini pakai validasi. Oke, mungkin jadi untuk penanggung aplikasi ini tuh intinya adalah berdasarkan requirement tugas yang diberikan gitu ya. Kita melakukan data binding dan directive gitu untuk vModel, form atau vbind untuk atribut serta for untuk list dan vHTML untuk HTML gitu. Lalu ada juga conditional rendering gitu ya, menggunakan vif, else if atau else gitu ya untuk status dan dependent filter gitu. Lalu ada viso untuk toggle juga gitu. Lalu melakukan computer properties, watcher, form dan validasi serta dependent option gitu. Lalu ada auto generate juga untuk yang tadi bagian DO number gitu ya. Serta penerapan struktur folder yang diminta berdasarkan tugas 2 gitu. Mungkin demikian ya penjelasan tentang tugas praktik 2 matkul pemrograman web yang menggunakan Vue. Semoga bisa memberikan gambaran gitu ya tentang bagaimana penggunaan Vue gitu. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.